Baik, sekarang kita akan membicarakan metode transformasi ya dalam materi transformasi pembaca. Jadi sebelumnya kalian pasti sudah mempelajari teknik fungsi distribusi kumulatif ya. Nah, sekarang kita akan membahas metode transformasi. Nah, metode transformasi ini pada dasarnya akan ya seperti namanya mentransformasi. Jadi katakanlah suatu area tertentu dari suatu pembaca, kalau dimensinya lebih dari satu pastinya ya, ke daerah yang lain, pembaca yang lain dari kalau bidangnya atau dalam suatu bidang. Jadi kalau katakanlah bidangnya XY, kita transformasi ke suatu bidang lain namanya UV gitu misalnya. Oke. Nah, pada materi pengantar ilmu peluang kalian juga mungkin sudah dapat materi seperti ini, tetapi kita akan coba lihat lebih jauh ya. Nah, kalau UX adalah suatu fungsi bernilai real dari suatu kubah real X ya, dan andai kata kita bisa selesaikan UX ini, katakanlah namanya Y, atau sekarang saya balik, andai kata persamaan Y sama dengan UX dapat diselesaikan secara tunggal, katakanlah kita sebut X sama dengan WY, maka transformasi ini dikatakan satu-satu atau one to one ya. Oke. Jadi lihat apa yang saya bicarakan ini pada halaman 23 pada slide. Oke, saya ulangi, jika UX adalah suatu fungsi bernilai real dari suatu kubah X, jika persamaan Y sama dengan UX dapat diselesaikan secara tunggal, katakanlah X sama dengan WY, maka transformasi ini dikatakan satu-satu atau one to one. Oke. Nah, ini berlaku kalau dia bisa diselesaikan secara tunggal, kita bisa gunakan untuk membaca discrete maupun yang continue. Nah, di situ ada teorema yang pada dasarnya mengatakan begini, jika X adalah pembaca discrete dengan fungsi densitas atau massa peluang Fx dan Y sama dengan Ux ya, adalah transformasi satu-satu. Dengan kata lain, Y sama dengan UX kecil dapat diselesaikan secara tunggal. Katakanlah X sama dengan WY, maka fungsi densitas peluang Y adalah Fy sama dengan Fx dari WY. Oke. Jadi saya rasa cukup jelas itu karena Y-nya adalah fungsi dari X. Nah, X-nya tadi kita bisa selesaikan, yang kalau kita selesaikan nilainya WY gitu ya. Ingat, ini mirip dengan konsep komposisi suatu fungsi ya. Gitu. Seperti itu, mirip. Nah, lihat persamaan 15. Jadi, nah di sini ada catatan penting bahwa mengingatkan kembali bahwa fungsi densitas peluang itu bernilai secara umum bernilai non negatif, atau pada kasus tertentu bisa dianggap ya dipertegas lagi dia positif gitu ya. Jadi di daerah B adalah Y sedemikian hingga Fy lebih besar dari 0. Oke. Nah, selanjutnya kalau kalian ingin bukti, itu ada di halaman berikutnya. Jadi Y sama dengan peluang Y sama dengan Y, kemudian Y-nya tadi adalah UX ya, karena kita bisa UX jadi sama dengan peluang UX sama dengan Y, karena UX yang kita bisa selesaikan jadi X sebagai WY ya, maka dia menjadi, karena dia untuk discrete, dia akan menjadi densitas dari nilai densitas pada WY gitu, bersama 16. Nah, contoh misalnya X menyebar geometrik dengan parameter P, atau X berdistribusi geometrik dengan parameter P ya. Densitasnya ada pada persamaan 17. Nah, bagaimana kalau kita ingin menghitung atau tertarik dengan pembaca Y yang sama dengan X dikurangi 1? Oke, dalam hal ini kita bisa tuliskan bahwa Y sama dengan X dikurangi 1. Kalau kita selesaikan berarti dalam
dalam X, berarti X-nya sama dengan Y plus 1. Nah, karena kita bisa selesaikan secara tunggal, jadi kita bisa substitusikan itu ke persamaan 17. Jadi FY, ya FY sama dengan, jadi ya Fx dari Y plus 1. Oke. Sama dengan P kali Q pangkat Y plus 1 dikurangi 1. Oke, 1 dikurangi 1 saling meniadakan, dia akan menjadi P kali Q pangkat Y. Y-nya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau X-nya adalah binomial. Misalnya X binomial dengan parameter RP. Oke, kita tertarik dengan pembaca Y sama dengan X minus R. Lihat apa yang saya bicarakan, lihat halaman 27 pada slide. Nah, fungsi densitas peluang X kita bisa nyatakan sebagai Fx kecil sama dengan itu ya, kombinasi dari X minus 1, R minus 1, P pangkat R, Q X minus R, dengan X-nya jalan dari R plus 1, dan seterusnya. Lihat halaman 19. Nah, kita bisa selesaikan ini secara tunggal apa tidak, itu kan pertanyaannya. Nah, kita coba lihat. Jadi Y sama dengan X minus R, sehingga kita bisa selesaikan di sini bahwa X sama dengan Y plus R. Jelas, hanya ada salah satu solusi untuk itu. Nah, kemudian apa? Kita bisa peroleh bahwa Fy sama dengan Fx dari Y plus R. Oke, di sini Y plus R. Jadi tinggal masukkan. Oke. Saya rasa dari persamaan 20, kemudian 21, kemudian 22. Ya, harusnya cukup jelas di situ ya. Jadi terakhir kita peroleh Y plus 1 dikurangi 1, R minus 1. Jadi kombinasi Y plus 1 dikurangi 1, dan R minus 1, P pangkat R kali Q pangkat Y. Ya, tentu saja kalian bisa sederhanakan lagi ini ya. 1 kurang 1 kan 0. Jadi kombinasi dari Y dan R minus 1 kali P pangkat R kali Q pangkat Y. Oke. Itu untuk kasus yang diskrit. Jadi mudah-mudahan dua contoh tadi yang kebetulan kita bisa selesaikan secara tunggal ya. Kalau saya flashback lagi ke teorema tadi ya, secara tunggal. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau kasusnya kontinu. Nah, kalau kasusnya kontinu bagaimana? Jadi, kalau X adalah pembaca kontinu dengan fungsi densitas peluang Fx, kita anggap saja Y sama dengan Ux, mendefinisikan suatu transformasi satu-satu dari A dengan catatan Fx-nya positif ke B dengan Fy lebih besar 0 atau positif juga dengan transformasi inverse atau balikan X sama dengan By. Ya, dan kemudian jika keturunannya kontinu dan tidak 0 pada B, maka kita bisa nyatakan densitas Y sebagai Fx By mirip dengan tadi yang bagian diskrit dikali ya harga mutlak dari dy Wy. Nah, ini kalau kasus berganda ini disebut dengan Jacobian, atau kalau kita Indonesiakan lebih tepatnya Jacobi ya. Jacobi ini bertujuan agar daerah hasil transformasi luasnya sama. Jadi maksud luas sama ini adalah kalau dalam konteks peluang, maka luas yang kalau dalam peluang itu adalah sebenarnya integral, itu harus areanya sama gitu. Dalam hal ini kalau total dia akan harusnya satu. Dari daerah transformasi itu tidak boleh luasnya berbeda, maka disitulah peranan Jacobian nanti ya. Mungkin kalian juga sudah tahu itu dalam kalkulus peubah banyak. Oke, jadi ada persamaan 23 ya, 23. Nah, untuk bukti silakan kalian lihat di situ. Jadi pada dasarnya adalah memanfaatkan teknik fungsi distribusi kumulatif. Jadi ada dua kasus ya. Yang pertama, jika Y Ux adalah satu-satu, kemudian jika Y-nya naik monoton atau turun monoton, itu yang akan kita lihat. Kalau asumsinya monoton naik, maka Ux selalu lebih kecil dari Y. Jadi fungsi monoton itu adalah fungsi yang kalau semua titik yang lebih besar nilainya, jadi kalau X1 dan X2, X1-nya lebih kecil dari X2, maka nilai Fx1
akan selalu lebih kecil dari fx2 gitu. Ya, lebih kecil sama dengan atau lebih kecil. Kalau lebih kecil sama dengan maka dia disebut monoton naik. Kalau lebih kecil saja biasanya disebut monoton tegas atau strictly monoton gitu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi, kalau kita asumsikan monoton naik maka UX yang lebih kecil Y tadi jika dan hanya jika X-nya lebih kecil dari WY. Ya. X lebih kecil dari WY. Dengan demikian FY F besar Y sama dengan peluang dari UX lebih kecil Y sama dengan peluang dari X lebih kecil WY. Atau sama dengan Fx dari WY. Sehingga fungsi densitasnya menjadi apa? Fy sama dengan derivatif terhadap Y atau DDY dari Fxwy. Kalau kalian jabarkan, ada lihat materi lengkapkan di sini di presentasinya terpotong. Oke, ada di situ. Kemudian untuk yang monoton turun juga sama idenya, cuma di situ bedanya apa? Yang peluang yang dicari adalah peluang X lebih besar dari WY seperti ini ya. Operasinya jalan dengan cara yang sama, menurunkan. Oke, silahkan lihat penurunannya secara lengkap pada materi ya. Jadi di sini ada beberapa yang terpotong. Oke. Nah, dari apa yang kita ini tadi, jadi saya sudah mengatakan tadi sebelumnya bahwa dalam konteks kontinu turunan WY tadi disebut dengan Jacobi dari transformasi dan biasanya kita tulis sebagai J ya. Nah, pada kasus lebih dari satu variabel, 2, 3 dan seterusnya, maka dia akan berupa matriks. Yang kita hitung nanti adalah determinan dari matriks itu. Gitu. Oke. Jacobi untuk satu variabel atau satu perubahan didefinisikan sebagai derivatif terhadap y WY dalam kasus ini ya. Lihat persamaan 24. Nomor 24. Halaman 31. Oke, di sini ada contoh. Misalkan perubahan acak kontinu X memiliki fungsi densitas peluang Fx ya 2 kali E pangkat minus 2X ya. Kemudian X-nya antara 0 sampai tak beringat atau X-nya positif. Nah, bagaimana kalau kita ingin menghitung peluang atau fungsi densitas peluang dari Y sama dengan E pangkat X. Nah, kalian tentu saja bisa menggunakan teknik fungsi distribusi kumulatif ya. Nah, di sini kita akan menggunakan metode transformasi. Dengan transformasi inverse atau transformasi balikan, kita peroleh ya dari Y sama dengan E pangkat X, kita cari solusinya X sama dengan WY ya, fungsi dari Y jadi sama dengan ln Y. Kemudian kita hitung Jacobiannya atau Jacobinya ya. Jacobinya J sama dengan W aksen Y ya, karena turunan dari ln Y sama dengan super Y jadi tidak terlalu banyak masalah, sehingga kita peroleh Fy sama dengan Fx dari ln Y kali harga mutlak atau absolute value dari super Y ya. Nah, lihat halaman 33 pada slide ya. Fungsinya adalah langkah pertama saya rasa cukup jelas, langkah kedua ya, karena Y-nya sudah positif jadi tanda mutlaknya bisa kita keluarkan karena sudah diasumsikan Y-nya positif sekali lagi ya. Kemudian kita bisa lakukan operasi yang lain, jadi manipulasi lagi Y super Y sama dengan Y pangkat minus 1, kemudian E pangkat minus ln Y kuadrat. Kalau kita atur lagi dia akan menjadi Y pangkat minus 2. Oke. Kemudian kumpulkan lagi suku-suku dengan pangkat yang bisa kita atur ya, operasi hingga menjadi 2 pangkat Y pangkat minus 3. Jadi untuk Y anggota B yang di sini jalan dari 1 sampai 3. Nah, dari mana 1 sampai tak beringat. Dari mana dapat B 1 sampai tak beringat? Jadi tinggal penyusuan dari batas tadi ya. Nah, di situ ada catatan penting bahwa dalam transformasi sangatlah penting untuk mengidentifikasi himpunan B dengan Fy positif ya. Jadi dalam contoh ini B sama dengan 1 sampai tak beringat. Nah, untuk meyakinkan ini kalian bisa integralkan ini Fy ini, kalian integralkan sepanjang 1 sampai tak beringat ini 2 kali Y pangkat minus 3 dy, dia harus sama dengan 1. Oke. Nah, itu catatan saya untuk ini. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah bagaimana kalau X misalnya
berdistribusi normal dengan mu dan varian sigma kuadrat, dan kita tertarik dengan pembaca seperti tadi y sama dengan e pangkat x. Nah, fungsi densitasnya saya rasa bisa kalian lihat pada persamaan 26, dan kalian sudah harus familiar dengan ini paling tidak ya. Jadi fx sama dengan 1/akar 2pi kali sigma e pangkat minus setengah x minus mu kuadrat per sigma kuadrat. Jadi x-nya jalan untuk semua bilang real, mu-nya atau min-nya juga sama, tetapi untuk sigmanya dia positif. Nah, dengan cara yang sama tadi, kebetulan sama persis yang kita lakukan, jadi Jacobiannya 1/y, kemudian kita lakukan ini. Fy sama dengan fx dari ln y, kemudian kali 1/agam mutlak dari 1/y. Oke. Nah, di sini y-nya juga jalan untuk y yang positif. Oke, di sini ada typo, di sini bukan typo, mungkin errata ya, salah. Di sini harusnya ada 1/y yang dari sini. Oke, 1/y yang di sini harusnya ada di sini. Oke, di sini saya akan beri catatan. Satu dibagi y. Oke, tambahkan di situ. Jadi yang di sini di bawahnya sudah benar. Oke, di sini jadi 1/y. Tambahkan di sini 1/y. Jadi densitasnya menjadi persamaan 27. Nah, y-nya tentu saja jalan dari 0 sampai tak berhingga ya. Ya. Oke, kalian bertanya, kok 0 sih Pak? Enggak, ini y-nya adalah selang terbuka ya. Oke, jadi continue juga enggak masalah karena dia ini. Tapi yang jelas ini dari 0 sampai tak berhingga. Oke, densitas ini disebut dengan densitas log normal. Jadi dari namanya tadi saya rasa sudah cukup jelas ya. Log normal itu seperti, saya ulangi lagi, transformasi ini ya yang membuat ini dinamakan log normal, distribusi log normal. Jadi transformasi tadi. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya, bagaimana kalau fx misalnya menyebar eksponensial dengan parameter theta. Oke. Kita tertarik dengan distribusi dari y sama dengan e pangkat minus x per theta atau exp minus x per theta. Nah, densitas x sendiri eksponensial dengan parameter theta bisa kita nyatakan sebagai persamaan 28. Apabila kita lakukan transformasi x sama dengan wy, jadi di sini ini kita selesaikan, kita akan peroleh yang saya sorot, kita akan peroleh x sama dengan minus theta kali ln y. Kemudian Jacobinya adalah turunan terhadap y, jadi turunan dari minus theta terhadap ln y sama dengan minus theta per y. Oke. Kemudian densitasnya apa? Jadi tinggal masukkan yang nilai yang tadi. Jadi 1 theta kali e pangkat minus, jadi karena x-nya sama dengan minus theta kali ln y, ya akan menjadi seperti ini. Kalikan theta per y. Jadi ada beberapa theta yang bisa saling meniadakan. Ya, karena oke. Karena di situ tetanya positif ya. Dia tidak akan 0. Jadi bisa meniadakan, oke. Jadi catatan penting di sini adalah di sini yang saya sorot sekarang ini, theta dan theta yang tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita coret kalau ada tetanya 0. Jadi di sini karena tetanya positif, jadi aman kita lakukan itu. Nah, sehingga densitasnya menjadi 1 theta kali y kali theta per y. Jadi ini bisa meniadakan juga theta dan theta karena dia positif. Y-nya juga sama, y-nya juga tidak mungkin 0, jadi di sini y-nya terletak antara 0 sampai 1, jadi dia tidak akan pernah 0, sehingga y dibagi y bisa kita lakukan, jadi totalnya akan hanya menjadi 1, jadi seperti ini, 1 untuk y anggota BB-nya adalah himpunan, jadi pada selang terbuka 01, ini densitas apa? Ada yang ingat?
Ya, ini adalah densitas dari uniform 01 gitu ya. Oke. Nah, jadi ini yang kita peroleh tadi, dan ternyata ini memegang peran penting nanti dalam membangkitkan bilangan acak ya. Kalau kalian belajar misalnya metode simulasi Monte Carlo ya, baik yang komputasi, finance maupun statistika, itu perlu untuk kita pahami. Baik, jadi ada teorema yang menjelaskan itu. Jadi jika X adalah buah acak kontinu dengan fungsi distribusi kumulatif Fx, maka U sama dengan Fx yang menyebar uniform 0,1. Sebaliknya jika U menyebar seragam pada interval 0,1, maka X sama dengan F inverse U memiliki distribusi kumulatif Fx ya. Oke, ini ada buktinya. Jadi hanya menggunakan teknik fungsi distribusi ya. Silakan amati. Oke. Ya, saya rasa cukup jelas. Jadi yang pertama FU, F besar U adalah peluang U lebih kecil U, kemudian U-nya sendiri sama dengan Fx lebih kecil U, kemudian kita carikan inverse-nya Fx sama dengan F inverse X ini ya, di inverse bawa ke sini jadi inverse, jadi yang di sini, sehingga dia menjadi, ini adalah definisi dari F besar X atau fungsi distribusi kumulatif. Jadi F dari F inverse pasti sama dengan F dari F inverse U berarti sama dengan U ya. Itu konsep dalam inverse suatu fungsi. Oke. Kemudian dengan cara yang sama kalau kita balik adalah seperti ini ya. Jadi kalau kita balik pembuktiannya, nah ya ini bentuk lain apa yang sudah kita ini. Jadi kalau Fx adalah suatu fungsi distribusi kumulatif dan GU adalah fungsi yang didefinisikan sebagai GU sama minimum ini ya, X kemudian dengan U lebih kecil adalah Fx dengan U antara 0 sampai 1. Jika U-nya seragam 01, maka X sama dengan GU memiliki sebaran F besar X. Ya, ini yang saya maksud berguna dalam membangkitkan bilangan acak tadi. Baik, nah sekarang transformasi ini tidak selalu menghasilkan transformasi satu-satu, ada juga yang tidak. Jadi untuk yang tidak satu-satu, apa yang kita bisa lakukan? Nah, untuk yang tidak satu-satu, ya kita melakukan apa yang disebut dengan partisi ya. Jadi himpunan itu kita kalau A satu daerah yang ingin kita ini partisi, maka kita bentuk menjadi A1, A2 dan seterusnya. Kemudian kita selesaikan ya untuk sepanjang himpunan AJ tadi gitu idenya. Jadi selesaikan itu pada masing-masing yang kita partisi tadi, yang tentu saja tidak ada bagian yang sama atau disjoin ya himpunan itu gitu. Jadi pada halaman sebelumnya pada persama 15 kita bisa partisi FY menjadi sigma J dari masing-masing partisi itu ya, WJ dari Y gitu ya. Nah, untuk yang kontinu juga sama. Jadi untuk yang kontinu hanya bedanya sigma ini dikalikan derivatifnya atau Jacobinya di situ ya. Oke, nah akan lebih jelas dengan contoh misalnya ini. Misalnya suatu fungsi diskret, buah acak diskret X dengan fungsi densitas peluang Fx sama dengan 4/31 kali setengah pangkat X. X-nya jalan dari -2, -1, 0, 1, 2 ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin menghitung Y sama dengan harga mutlak X? Oke. Nah, dalam hal ini himpunan B-nya adalah 0, 1, 2. Saya rasa cukup jelas ya, harga mutlak dari masing-masing itu paling 0, 1, karena -1 harga mutlaknya ada 1, dan -2 juga harga mutlaknya 2. Jadi daerah B-nya hanya 0, 1, 2. Nah, kalau kita hitung maka FY 0 sama dengan Fx 0 ya. 4/31 kali setengah pangkat 0 jadi 4/31, kemudian FY 1. Nah, kayak FY 1 sama dengan Fx 1 dan plus Fx minus 1 ya. Karena untuk Y sama dengan 1 ada 2X ya, 1 dan minus 1.
Demikian pula untuk yang FY2, untuk yang 2 dipenuhi oleh 2 dan minus 2. Oke, sehingga menjadi FY1 10/31 dan FY2 17/31. Kalau kita hitung, jadi persamaan 34, 35, dan 36. Nah, itu kita bisa gabung untuk yang 35 dan 36, ya, berbentuk seperti hasil final seperti halaman 44 persamaan 37. Jadi FY sama dengan 4/31 untuk Y sama dengan 0, dan 4/31 kali setengah pangkat minus Y plus setengah pangkat Y untuk Y sama dengan 1 dan 2. Oke. Nah, untuk seperti yang kita telah lakukan tadi untuk Y sama dengan X kuadrat juga kita bisa hitung seperti ini. Ini sudah saya tadi bahas pada metode transformasi, metode fungsi distribusi kumulatif. Maka dan ini juga kita bisa gunakan untuk untuk beberapa kasus yang ada terpecah, ya, tidak full ini, ya, tidak satu-satu tadi. Jadi apa maksudnya? Jadi saya akan berikan pada contoh berikut. Jadi misalkan X adalah pembaca uniform minus 1 dan 1. Dan misalkan pula Y sama dengan X kuadrat, ya. Densitas X pastinya 1 dikurangi minus 1 atau sama dengan setengah. Kalau X-nya antara minus 1 sampai 1, atau dengan kata lain minus 1 lebih kecil X lebih kecil 1. Nah, kita partisi A minus 1 sampai 1 selang terbuka minus 1, 1 menjadi A1. Minus 1 sampai 0, ya, selang terbuka, kemudian A2 selang terbuka 0, 1. Nah, kenapa ini, ya? Karena jelas Y sama dengan X kuadrat tidak memiliki solusi tunggal kalau kita tidak pecah gitu, ya, pada minus 1 dan 2, ada 2 area gitu, ya. Nah, dengan pemecahan ini maka Y sama dengan X kuadrat akan memiliki penyelesaian tunggal, itu idenya atau konsepnya, ya. Jadi Y X1 akar dari negatif akar Y dan X2 akar Y sepanjang daerah yang kita partisi tadi. Jadi itu tujuannya. Jadi kalau kita abaikan titik X0 karena X kontinu, jadi tidak masalah, ya. Kita abaikan sekali lagi karena dia hanya titik. Jadi integral titik adalah 0, jadi tidak masalah. Sehingga ini menjadi dengan demikian densitas Y apa sigma J, ya, 1 sampai 2 Fx Wj dy Wj Y gitu, ya. Kemudian diturunkan sama seperti teknik distribusi kumulatif yang sudah kita lakukan pada bagian tadi. Yang bagian sebelumnya silahkan lihat kembali. Ini diturunkan, tidak ada hal spesial di sini. Kemudian di sini, ya, dari langkah kedua turunan terhadap Y-nya dicari dulu, ya, akar Y dan minus ini sama persis, kemudian dijumlahkan diperoleh hasil ini, ya. Jadi 1/2 kali akar Y dengan catatan Y terletak antara 0 sampai 1. Nah itu untuk kasus yang tadi, yang sebelumnya seperti ini. Nah, kemudian dengan cara yang sama, ini juga kita bisa lakukan pada kasus yang lain. Jadi, kalau Y sama dengan X kuadrat, kita transformasi. Untuk contoh berikutnya adalah kalau densitasnya X kuadrat per 3, ya, untuk X-nya dari minus 1 sampai 2. Jadi, jalan dari antara minus 1 dan 2. Oke, dengan cara yang sama, kita peroleh X1 sama minus akar Y. Nah, X2 adalah akar Y. Jadi sekali lagi tujuannya adalah agar dia memiliki solusi tunggal gitu, untuk masing-masing ini. Makanya kita partisi dan keduanya tidak saling bertemu atau disjoin. Oke. Nah, untuk 0 sampai Y1 terdapat 2 titik dengan fungsi densitas pulang tidak 0, yakni X1 sama dengan minus akar Y dan X2 sama dengan akar Y yang akan terpetakan ke Y. Nah, sementara untuk 1 sampai Y lebih kecil Y lebih 4 hanya terdapat 1 titik dengan fungsi densitas peluang tidak 0. Katakanlah X2 sama akar Y. Oke. Nah, batasnya untuk Y adalah 0 sampai Y sampai 4. Ingat ini, ya. Karena dia Y sama X dari sini. Di sini ada 0, kemudian kita kuadratkan ini jadi maksimal 4 gitu, ya. Nah, Y-nya terletak antara itu. Perhatikan ini. Nah, dengan cara yang sama persis seperti yang kita lakukan tadi, kita bisa pecah menjadi persamaan 42 di sini. Lihat materi detailnya di situ pada
materi lengkap, ya saya tidak tampilkan lagi, jadi FY adalah ini. Oke. Oke, sekarang bagaimana kalau kita melakukan transformasi yang lebih dari satu variabel atau transformasi bersama? Nah, transformasi bersama pada dasarnya juga sama dengan tadi konsepnya. Cuma di sini bedanya adalah kita menggunakan apa yang disebut dengan Jacobian tadi ya. Kalau tadi hanya derivatifnya kita hitung, kemudian kita harga mutlakkan. Nah, kalau lebih dari satu variabel maka kita hitung determinan dari masing-masing turunan parsial ya. Oke, di sini jika X adalah satu vektor berubah acak diskrit dengan fungsi densitas peluang bersama Fx dan Y sama UX mendefinisikan suatu transformasi satu-satu, maka fungsi densitas peluang bersama Y adalah ini. Oke, persamaan 43 ya, dengan X1 sampai Xk adalah penyelesaian dari ini. Nah, kalau tidak ada penyelesaian atau transformasinya tidak satu-satu, maka kita harus partisi itu gitu. Nah, seperti dengan contoh yang sebelumnya. Nah, pada kasus continue, bedanya adalah Jacobiannya lah sekali lagi lah merupakan determinan dari matriks turunan parsial seperti ini. Halaman 52 pada persamaan 46. Oke, mungkin kalian juga sudah mendapatkan contoh seperti ini pada pengantar ilmu peluang ya. Ada beberapa yang saya lihat seperti di catatan materi. Oke, di sini poinnya adalah sekali lagi Jacobian itu diperlukan karena kalau kita melakukan transformasi dari suatu katakanlah bidang XY ke bidang lain, katakanlah namanya UV, maka Jacobian ini atau Jacobi ini menjamin luas area itu sama, tidak berubah gitu. Nah, itu penting karena peluang begitu kita pindah ke area yang lain itu harus kalau diintegralkan terhadap total dia harus sama dengan 1. Total kalau di area ya, kalau dia 2 variabel ya. Jadi itu yang harus kita pegang dan ingat baik-baik. Jadi Jacobian perannya di situ. Oke, Jacobian adalah derivatif masing-masing ini dx1 do y1 do x1 do y2 dan seterusnya sampai do x1 do yk, kemudian do x2 do y1 dan seterusnya ya sampai terakhir do xk dan do yk persamaan 46. Nah, bagaimana kalau suatu vektor yang kita punya x tadi kita lakukan transformasi, itu kan idenya. Nah, jadi caranya sama saja, tinggal menambahkan Jacobian dalam selesaikan dulu dalam X, kemudian cari Jacobiannya. Nah, di sini saya memberikan contoh jika X1, X2 merupakan perubahan acak kontinu bebas dan berdistribusi eksponensial, jadi masing-masing eksponensial dan parameter 1, dan kita bisa nyatakan densitas bersamanya seperti persamaan 49. Daerah A-nya adalah sama-sama positif X1 dan X2-nya. Oke. Nah, ini adalah plot 3 dimensi dari atau surface plot atau plot permukaan dari ini ya, densitas E XP minus X1 plus X2 ini. Oke, ini contohnya. Kalian bisa menggunakan software apapun untuk yang mempunyai kemampuan untuk memplot 3 dimensi. Oke. Nah, daerah A yang mendefinisikan densitasnya kita bisa lihat seperti ini. Jadi ini hanya contoh saja, tentu saja tak beringat bukan 100 ya, tapi hanya untuk mengilustrasikan aja seperti ini daerahnya. Oke, daerah A ini jadi masing-masing ini positif ya, sampai kita bisa lanjutkan sampai ini. Nah, sekarang kita misalnya ingin atau tertarik untuk mengetahui perubahan acak Y1 yang sama dengan X1 dan Y2 sama dengan X1 plus X2 gitu. Bagaimana densitasnya ini gitu. Nah, di sini kita selesaikan transformasi Y1 X1, kita punya solusi Y1 sama dengan X1 atau X1 kita samakan dengan Y1, itu solusinya. Jadi yang di sini tinggal menyesuaikan. Jadi Y2 sama dengan X1 plus Y2 itu sama artinya dengan
Kalau karena kita sudah memperoleh solusi X1, jadi tinggal X2 kan. X2 sama dengan Y2 dikurangi X1 atau Y2 dikurangi Y1 di sini, karena X1 sama dengan Y1. Kemudian dicari turunan parsialnya masing-masing. Do X1 terhadap Y1 1, do X1 terhadap Y2 pastinya 0 karena tidak ada Y2 di situ. Kemudian do X2 terhadap Y1 itu sama dengan minus 1, dan do X2 terhadap Y2 itu sama dengan 1. Cari determinannya, ini akan sama dengan 1. Sehingga kita peroleh fungsi densitas peluang bersama Y1 yang Y2 adalah ini, FY1 Y2 ini. Oke, masukkan nilai-nilai ini tadi adalah X1, ini X2 gitu ya. Ke dalam Y sekarang seperti ini. Oke, Jacobiannya 1 atau Jacobinya 1. Jadi tinggal berapa suku yang saling ini yang meniadakan tinggal dicoret saja. Jadi dia menjadi E pangkat minus Y2. Nah, himpunan B untuk mentransformasikan ini juga ditentukan ya. Kita lihat baik-baik. Jadi Y1 X untuk sama dengan X1 dia positif. Kemudian Y2 dikurangi Y1 sama dengan X2 itu juga positif. Jadi daerahnya adalah ini. Oke. Nah, daerah B kita bisa gambar seperti ini. Daerah B yang mendefinisikan densitas seperti ini. Oke. Jadi ini adalah daerah hasil transformasi densitas bivariat. Jadi bivariat itu adalah untuk dua variabel. Nah, fungsi densitas marginal kita bisa hitung. Jadi tinggal ini hitung dengan mengintegralkan FY1 sama dengan integral dari densitas tadi bersama terhadap Y2 kan. Ini batasnya Y1 sampai tak berhingga. Lakukan pengintegralan, tidak ada yang spesial di sini, hanya integral E pangkat minus Y. Kemudian hitung, diperoleh E pangkat minus Y1 untuk Y1 positif. Dengan cara yang sama FY2 juga sama. Kita akan peroleh Y2 kali E pangkat minus Y2 untuk Y2 positif. Nah, di sini perlu kita catat lagi bahwa begitu kita menghitung marginal ini, pastikan bahwa ini kalau kita integralkan ya untuk daerah terdefinisi untuk masing-masing ini Y2 dan Y1 ini harus sama dengan totalnya harus sama dengan 1. Jadi integral dari 0 sampai tak berhingga ini E pangkat minus Y1 sama dengan 1 ini juga sama gitu ya. Dari densitas peluang 50 dan 51 diperoleh bahwa Y1 adalah EXP1 dan Y2 adalah gamma 12. Jadi di sini marginalnya berarti Y1 adalah eksponensial dengan parameter 1 dan Y2 adalah gamma dengan parameter 1,2. 1 dan 2 ya, theta dan kappa. Ingat materi ini distribusi peluang khusus. Oke. Baik. Nah, ini adalah plot dari transformasi bersama yang kita lakukan tadi seperti ini. Ini adalah marginal untuk eksponensial dengan parameter 1, kemudian ini adalah gamma gitu. Oke. Ya. Baik. Nah, berikutnya adalah bagaimana kalau kita tertarik dengan ini sekarang. Y1 sama dengan X1 dikurangi X2 dan Y2 sama dengan X1 plus X2. Sama seperti yang kita lakukan tadi, densitasnya sama ya. Tapi kita interestnya dengan hal yang sedikit berbeda. Y1 sama dengan ini, yang Y2 sama dengan ini. Nah, kalau kita selesaikan dalam X1 dan X2, kita boleh solusinya adalah X1 sama dengan Y1 plus Y2 dibagi 2, kemudian X2 sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi 2. Oke. Tinggal ini aja, jadi Y1 ditambah Y2 sama dengan X1 dikurangi X2 ya, ini ya. Jadi solusi sederhana. Jadi silakan kalian ini kalau ada masalah boleh diposting atau kita diskusikan kalau masih ada masalah. Kemudian ini kita turunkan terhadap Y1 dan Y2. Oke, J kita peroleh Jacobinya seperti ini, do X1, do Y1, do X1, do Y2, do X2, do Y1, do X2, do Y2 seperti ini. Nah, Jacobiannya adalah setengah. Kemudian densitasnya kita bisa atur Fx1, X2, ini masukkan ke yang tadi ya. Ini adalah tadi solusi untuk X1, ini X2. Oke, Jacobiannya setengah masuk karena dia setengah bilangan positif. Dia bisa kita keluarkan agak mutlaknya seperti ini. Jadi E pangkat ini beberapa suku yang saling meniadakan, misalnya Y1 ya, di sini tinggal 2Y2 kali kemudian densitasnya yang kita peroleh ini setengah kali E pangkat minus Y2 ya, untuk Y1 Y2 anggota B. Oke.
Nah, ini adalah daerah B yang dimaksud. Oke, daerah biru ini adalah daerah hasil transformasi. Oke. Nah, untuk marginalnya juga sama dengan cara yang sebelumnya, kita integralkan, ingat batas-batasnya ya. Kalau yang marginal Y1 diintegralkan terhadap Y2, batasnya adalah minus Y1 sampai tak berhingga. Kemudian untuk Y1 sama, Y1 ya, Y1. Oke, di sini Y1-nya ada dua kasus, dari yang negatif dan yang positif ya. Oke, lihat di sini ya, karena dia ada yang negatif dan ada yang positif Y-nya. Oke. Sehingga dia menjadi Y1-nya ada dua, karena ada dua tadi kita bisa nyatakan secara lebih ringkas menjadi 54. Di sini harga mutlak minus harga mutlak Y1. Karena tadi ada Y1-nya ada dua, positif dan negatif. Kemudian Y2-nya sendiri adalah positif. Untuk Y2 yang positif seperti ini, FY2 sama dengan minus Y1 sampai Y2 ini. Oke, integral, tidak ada yang spesial di sini. Terhadap karena terhadap Y1 berarti Y2-nya tidak ada apa-apa, tinggal Y1 kali ini ya, masukkan Y1 sama Y2 ini. Oke. Kemudian dia menjadi, ya ini bisa dijumlahkan menjadi 1, Y2 per 2 tambah Y2 per 2 adalah Y2. Oke, Y pangkat minus Y2. Nah, apa yang kita pelajari ternyata dari ini Y1-nya adalah DE. DE ini double eksponensial ya. Eksponensial dengan dua parameter maksudnya, 1 dan 0, kemudian Y2 adalah gamma 1, 2. Nah, inilah plot dari densitas untuk Y1 atau double eksponensial seperti ini. Jadi seperti kurva segitiga, yang mirip segitiga tapi bukan segitiga, jadi seperti ini. Oke. Nah, ya itu untuk metode transformasi bersama. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan.